Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial. Kali ini Cak Mat akan bahas tutorial tentang sistem pengapian pada kelistrikan sepeda motor Matic Vario 110 Karbu. Cak Mat akan bahas tentang perkebalannya untuk pemula yang mungkin suka otak-atik di kelistrikan sepeda motor tersebut. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat, supaya Cak Mat lebih semangat lagi untuk membagikan video tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Dan yang sudah subscribe, Cak Mat ucapkan terima kasih. Syarat terjadinya proses pembakaran di ruang bakar ada 3. Yang pertama adalah harus adanya bahan bakar yang dimasukkan ke ruang bakar. Yang kedua, harus adanya proses kompresi, yaitu memanfaatkan bahan bakar di dalam ruang bakar. Yang ketiga, harus adanya proses pengapian, yaitu percikan bunga api dari busi untuk membakar bahan bakar yang sudah dimanfaatkan. Dan ini yang akan kita bahas pada tutorial kali ini. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke jalur kabel pengapian motor Vario 110 Karbu, Cak Mat terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di motor tersebut. SE Thermal Valve adalah cuk otomatis yang menyediakan tambahan bahan bakar untuk membuat perbandingan udara atau bahan bakar yang ideal saat menghidupkan mesin. Adapun di SE Thermal Valve ada 2 terminal, yaitu terminal kabel warna hijau strip o-ring menuju ke ICM, terminal kabel warna hitam menuju ke sekring 10 ampere atau ke beban. Baterai, atau biasa dikenal dengan nama aki. Baterai berfungsi menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC. Adapun di baterai terdiri dari 2 terminal, yaitu terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah dan terminal negatif berhubungan dengan kabel warna hijau. Sekring berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting. Adapun di motor Vario 110 Karbu, sekring ada 2, yaitu sekring 10 ampere berwarna merah dan sekring 15 ampere berwarna biru. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC, yaitu aki, ke rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor. Adapun di kunci kontak terdiri dari 2 terminal, yaitu terminal kabel warna merah strip hitam menuju ke ECM, terminal kabel warna merah menuju ke sekring 15 ampere kemudian ke baterai. Sensor ECT atau Engine Coolant Temperature terletak di pompa air. ECT sensor dipasang untuk memperbaiki jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan sesuai dengan perubahan suhu mesin. ECT sensor berfungsi untuk mendeteksi suhu pendingin mesin dan mengkonversinya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke ECM. Berdasarkan informasi ini, ECM mengoreksi jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan sesuai dengan suhu mesin. Adapun di ECT terdiri dari 2 terminal, yaitu terminal kabel warna biru strip hijau dan merah muda strip putih menuju ke ECM. ECM atau Ignition Control Module adalah sebagai trigger untuk sistem pengapian. Adapun di ECM ini mengatur proses, yaitu mengatur proses sistem pengapian, mengatur proses sistem starter, mengatur cuk otomatis saat menghidupkan motor, dan mengatur berapa jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan sesuai dengan suhu mesin. Adapun di ECM terdiri dari 18 terminal, tetapi cuma ada 11 terminal yang terisi kabel, yaitu terminal kabel warna biru strip kuning dari pulser sebagai pengirim signal generator, terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi, terminal kabel warna merah strip hitam menuju ke kunci kontak sebagai pemutus arus yang dihubungkan ke baterai sebagai sumber arus listrik DC, terminal kabel warna hitam strip kuning menuju ke koil pengapian, terminal kabel warna hijau strip o-ring menuju ke SE Thermal Valve di karburator sebagai cuk otomatis, terminal kabel warna hijau strip putih menuju ke standar samping, terminal kabel warna kuning strip merah menuju ke relay starter, terminal kabel warna hijau muda strip merah menuju ke indikator suhu di speedometer, terminal kabel warna kuning strip hijau menuju ke tombol starter, dan terminal kabel warna biru strip hijau dan merah muda strip putih menuju ke sensor ECT. Koil pengapian berfungsi untuk merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi untuk disalurkan ke busi. Di dalam koil terdiri dari 2 kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Adapun di koil pengapian, untuk kabel warna hitam strip kuning menuju ke ECM, sedangkan untuk negatifnya berhubungan ke massa bodi. Ke busi
berfungsi untuk pengantar arus dari koil ke busi. Jadi arus listrik dari ECM yang diteruskan ke koil dan busi bisa tetap stabil. Dengan begitu, arus listrik yang terhantar bisa membuat power tetap terjaga. Busi berfungsi memercikan bunga api untuk membakar bahan bakar yang sudah dimanfaatkan oleh piston di dalam ruang bakar. Seat stand switch atau standar samping adalah berfungsi sebagai saklar pemutus arus yang menuju ke ECM. Apabila standar samping diturunkan, mesin motor secara otomatis akan mati dan tidak dapat dihidupkan apabila sebelum menaikkan standar samping kembali. Adapun di seat stand switch atau standar samping terdapat dua terminal, yaitu terminal kabel warna hijau berhubungan dengan massa bodi dan terminal kabel warna hijau strip putih menuju ke ECM. Alternator adalah gabungan rotor dan stator yang berfungsi untuk pembangkit tenaga listrik arus AC. Dan di rotor ada sebuah tonjolan yang bernama pick up yang berfungsi sebagai sensor atau pemberi sinyal ke ECM bahwa posisi piston ada di titik mana pada saat mengeluarkan sinyal yang akan dikirim ke ECM. Impulser adalah suatu besi magnet yang diberi lilitan kecil yang bekerja bila garis kayak magnet berputar melaluinya. Pulser ini bekerja sebagai signal generator, yaitu untuk mendeteksi posisi piston motor yang didasarkan pada pick up di magnet, yang mana hasil dari pendeteksi tersebut selanjutnya akan dikirim ke ECM, yang kemudian digunakan untuk menentukan pada saat timing pengapian. Adapun warna kabel pulser adalah kabel warna biru strip kuning menuju ke ECM, sedangkan untuk negatifnya langsung menempel ke massa bodi. Adapun untuk hubungan warna kabel dengan antar komponen sebagai berikut. Dari terminal kabel negatif baterai, kabel warna hijau menuju ke kabel massa bodi, ke peak pulser, ke ECM, kemudian ke koil pengapian dan menuju ke standar samping. Adapun negatif busi sudah langsung dari silinder head. Sedangkan dari terminal positif baterai, kabel warna merah menuju ke sekring 15 ampere dan dihubungkan dengan kabel warna merah menuju ke kunci kontak. Dari kunci kontak, kabel warna merah strip hitam berhubungan dengan ECM dan sekring 10 ampere. Dari sekring 10 ampere dihubungkan dengan kabel warna hitam menuju ke thermal valve. Dari standar samping, kabel warna hijau strip putih dibuka dengan ECM. Dari ECM, kabel warna hijau muda strip merah menuju ke indikator suhu ke speedometer. Kabel warna merah muda strip putih dan biru strip hijau menuju ke saklar ECT sensor. Kabel warna hijau strip o-ring ke thermal valve. Kabel kuning strip merah menuju ke relay starter. Kabel warna kuning strip hijau menuju ke tombol starter. Kabel warna biru strip kuning berhubungan dengan peak pulser. Dan kabel warna hitam strip kuning menuju ke koil pengapian. Cara kerja aliran arus listrik pada sistem pengapian Vario 110 karbu adalah sebagai berikut. Pada saat kunci kontak posisi off, dari terminal positif baterai akan mengalirkan arus listrik positif melalui kabel warna merah menuju ke sekring 15 ampere. Dan dihubungkan dengan kabel warna merah menuju ke kunci kontak. Pada saat kunci kontak posisi on, maka arus listrik akan mengalir dari kunci kontak menuju ke kabel warna merah strip hitam, kemudian ke ECM dan ke sekring 10 ampere. Pada saat standar samping dinaikkan, maka kabel warna hijau berhubungan dengan kabel warna hijau strip putih, kemudian ke ECM. Pada saat handle rem depan atau belakang ditarik, kemudian tombol starter ditekan, maka dinamo starter berputar dan memutarkan magnet. Maka arus listrik mengalir dari pulser melewati kabel warna biru strip kuning menuju ke ECM. Pada saat pick up meninggalkan pulser, maka akan menghasilkan arus sinyal yang kemudian digunakan untuk menentukan pada saat timing pengapian. Di dalam ECM, adapun tegangan dari baterai dinaikkan untuk memperbesar voltase. Dan dari kabel warna hijau strip o-ring menuju ke thermal valve sebagai jok otomatis untuk menyediakan tambahan bahan bakar untuk membuat perbandingan udara atau bahan bakar yang ideal saat menghidupkan mesin. Sedangkan sensor ECT mendeteksi suhu coolant. ECM mengoreksi durasi penyemprotan bahan bakar sesuai dengan suhu coolant. Dan kabel warna hitam strip kuning mengalirkan arus listrik menuju ke kumparan primer coil pengapian untuk sebagai tegangan induksi sendiri. Akibat induksi diri dari kumparan primer tersebut, kemudian terjadi induksi dalam kumparan sekunder. Tegangan tinggi tersebut selanjutnya mengalir ke cop busi, kemudian ke busi dalam bentuk loncatan bunga api, yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar dengan menjadi gerak putar poros engkol.
Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen atau kabel tersebut, maka aliran arus listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah. Demikian tutorial cara kerja sistem pengapian motor Matic Vario 110 karbu yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik sepeda motor di sistem pengapiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.